Tidak peduli seberapa banyak Anda terjatuh, tapi hitunglah seberapa banyak Anda dapat bangun. Itu adalah kalimat yang tepat untuk menggambarkan apa yang akan terjadi pada film ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya admin WTF, Wood the Film. Hari ini kita akan membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 2023 yang berjudul The Boys in the Boot. Film ini diadaptasi dari sebuah buku karya Daniel James Brown yang sudah mendapatkan penghargaan sebagai buku terlaris pertama pada tahun 2013, di mana pada film ini menceritakan sebuah kisah nyata atas perjuangan tim nasional dayung Amerika Serikat yang berlaga di Olimpiade Berlin tahun 1936, di mana pada tahun tersebut rezim Nazi sangatlah berjaya pada masa itu. Tanpa berlama-lama lagi, siapkan headset kalian, ambil posisi rebahan, dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini karena Anda puas, saya loyo kalau notifikasi YouTube-nya sepi. Plot cerita film ini berada di kota Seattle, Washington pada tahun 1936. Terdapat seorang pemuda bernama Rance. Ia hidup di bawah garis kemiskinan. Rance memiliki sebuah sepatu yang bolongnya sudah cukup besar. Akan tetapi karena dia tidak memiliki uang untuk membeli sepatu yang baru, dia menambal sol sepatunya menggunakan koran bekas bungkus nasi campur. Ternyata, Rance adalah seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Washington dan mengambil jurusan teknik. Permasalahan muncul di mana Rance terancam kena DO atau drop out dari kampusnya akibat tidak dapat membayar uang perkuliahannya pada semester ini. Rance diberi tenggat waktu selama 2 minggu untuk melunasi biaya perkuliahannya. Mengetahui hal tersebut, hari demi hari Rance berusaha untuk mencari pekerjaan sampingan dan hasilnya tidak ada satupun yang mau menerimanya. Di saat dia sudah mulai putus asa untuk mencari pekerjaan, seorang temannya bernama Roger ingin mencari pekerjaan sampingan juga. Ternyata dia memiliki informasi bahwa tim dayung kampus mereka sedang mencari armada baru dan tentunya itu akan dibayar dengan uang. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk mengikuti pendaftaran tim dayung sekolah mereka. Asu bukanlah arti dari seekor anjing, melainkan Asu Shell House adalah sebuah nama klub tempat mereka akan mendaftar sebagai tim dayung, di mana mereka akan mencari 8 orang kandidat untuk masuk ke dalam tim dayung junior GV dan 1 orang sebagai juru kemudi. Dipimpin oleh kepala pelatih Ulbrichtson bersama rekannya Bowles and Brown, mereka menegaskan kepada seluruh pendaftar untuk serius dan semangat selama mengikuti babak seleksi, karena seleksi ini akan menguras waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat-sangat banyak. Seluruh pendaftar akan dilihat ketahanannya, di mana setiap harinya akan mengerjakan 50 push up, 50 sit up, 50 pull up, dan lari maraton. Bahkan terkadang mereka berlatih untuk memotong pohon untuk mengasah otot bisep dan tricepnya. Hari-hari berlalu, ya benar saja, terlihat Rance begitu lelah. Dia ditanya oleh seorang perempuan muda cantik bernama Joyce. Joyce merupakan seorang gadis yang pernah dia dekati pada saat Rance masih duduk di semester 4. Saat profesor fisika sedang menjelaskan materi, terdengar suara ngorok yang sangat nyaring di dalam kelas. Untungnya, Joyce yang mengetahui hal tersebut membangunkan Rance yang sempat tertidur karena kelelahan. Akan tetapi, tidak pada Roger yang ada di sebelahnya, yang masih asik tertidur sehingga Roger dikeluarkan dari dalam kelas. Pada scene selanjutnya, Joyce menggoda Rance untuk mengajaknya naik perahu apabila Rance berhasil keterima pada tim dayung GV. Dan tentunya hal tersebut memompa semangat Rance untuk lebih giat dalam berlatih. Waktu pengumuman telah tiba. Pelatih Bowles membacakan 9 orang yang terpilih dan salah satunya adalah Rance. Rance sangat senang mendengar berita tersebut. Seluruh pendaftar yang keterima melakukan foto bersama.
Malamnya mereka merayakan sebuah malam keakraban untuk mengenal satu sama lainnya. Setelah acara malam keakraban itu, Rans mengingat janjinya kepada Joyce dan segera ia mengajak Joyce untuk naik ke perahu pada malam itu. Joyce yang sudah terlarut ke dalam perasaan mengatakan Rans kelak ketika dia akan menjadi terkenal tentu ia akan melupakan seorang Joyce. Akan tetapi perkataan itu ditepis oleh seorang Rans dengan gombalan maut, andai aku mencoba mungkin aku tidak bisa. Salah satu keuntungan masuk tim dayung adalah dia mendapatkan tempat tinggal. Tentu Rans tidak perlu kembali lagi ke tempat tinggal kumuhnya yang dulu sehingga dia dapat tidur di mes bersama dengan tim GV. Pada saat mereka ingin menggunakan latihan perdananya, pelatih Ulbrichtson mengenalkan kepada seorang tim yang bernama Glenn. Glenn merupakan juru kemudi dari tim kapal GV. Latihan perdana pun dimulai. Mereka melawan tim senior yaitu tim Cal dan hasilnya ya, mereka kalah telak. Bahkan tim senior Cal mengejek-ngejek mereka, hampir nyaris kena mental. Sebelum kembali ke mes, Rans masuk ke dalam sebuah ruangan tempat pembuatan kapal. Di sana dia menemukan sebuah kapal tua dan seseorang bernama George. George adalah pembuat kapal yang ada di Ashu Shell House. Dan dia berkata bahwa kapal yang sedang dia perbaiki itu merupakan kapal tim GV yang kelak akan digunakan untuk perlombaan. Rans bercerita kepada George bahwa ia memiliki seorang ayah yang merupakan seorang tukang kayu dan dia beberapa kali membantu ayahnya sehingga dia mengetahui mengenai perbaikan sebuah kapal. Dan ia menawarkan jasanya untuk membantu George dalam memperbaiki kapal tersebut. Setelah hari demi hari berlatih, pelatih Ulbrichtson melakukan evaluasi terhadap kinerja tim GV yang dinilai tidak memberikan kemajuan yang signifikan. Dia merasa tim GV tidak akan bisa menang. Berlaga di tingkat RT saja mungkin kalah, apalagi bermimpi berlaga di Olimpiade. Itu hanyalah mimpi. Keesokan harinya, pelatih Ulbrichtson kedatangan tamu seseorang bernama Ben. Ben merupakan seorang anggota komite sekolah, di mana dia memiliki seorang putra bernama Bo yang masuk ke dalam tim dayung senior Cal. Dan Pak Ben di sini menegaskan bahwa anggaran tim sangatlah terbatas. Jadi dia memohon kepada Pak Ulbrichtson untuk fokus pada tim senior, bukan pada tim junior. Sementara itu, di lain sisi, pelatih Ulbrichtson yang masih penasaran terhadap tim bentukan barunya itu berusaha menemukan akar permasalahan dari tim junior GV. Dibantu dengan masukan dari George, pelatih Ulbrichtson mendapatkan ide untuk mengganti juru kemudi yang sebelumnya dipegang oleh Glenn diganti dengan Bobby yang memiliki sifat yang lebih tegas dan keras. Setiap harinya, selain berlatih, Rans membantu George untuk memperbaiki perahu tim GV. Sesekali ia bercerita bahwa ibu Rans telah meninggal dan ayah Rans meninggalkannya saat ia berumur 14 tahun. Saat ini ia mendengar bahwa ayahnya telah sibuk dengan istri baru dan 2 anak laki-lakinya. Hasil pekerjaan perbaikan perahu milik George dan Rans pun selesai dan perahu tersebut diperkenalkan kepada tim GV. Mereka sangat senang. Puas dengan hasil kerjanya dengan George, Rans berbicara kepada pelatih Ulbrichtson bahwa tim GV kelak tidak akan mengecewakannya. Perlombaan perdana di Danau Washington pun dimulai. Panjang lintasan sejauh 2 mil. Mereka akan melawan tim senior Cal dan 2 tim lain di bawah komando pelatih Key Ebright. Bobby sebagai juru kemudi mengingatkan kepada timnya bahwa mereka mungkin tidak diperhitungkan atau underdog, tapi mereka harus memberikan yang terbaik. Perlombaan pun dimulai dan
early lead. Washington is struggling to keep pace. Cal. Washington boat has taken the lead. Mereka pun berhasil mengalahkan ketiga tim tersebut. Tim GV melakukan perayaan dengan menceburkan juru kemudi baru Bobby ke dalam danau dan mereka ikut merayakannya. Setelah kemenangan perdana mereka, seluruh tim mengadakan sebuah pesta kecil di mana teman Rance bernama Don Hume, yang merupakan seorang pemuda yang malu-malu dan sedikit kaku, tapi memiliki bakat piano. Dia dipaksa oleh Bobby untuk melakukan sebuah pertunjukan. Don Hume yang awalnya kaku, akhirnya menjadi QB dengan tampilan yang sangat baik di depan banyak orang. Sementara di sisi lain, Rance dan Joyce mencari tempat yang lebih privat. Mereka pergi ke kamar Joyce. Di sana Rance melihat secarik surat yang dulu pernah dia tulis pada semester 4 untuk Joyce. Dan tanpa berpikir lama, mereka berciuman. Akan tetapi ciuman tersebut hanya bertahan 1 detik. Dikarenakan mendadak teman sekamar Joyce mengetuk pintu kamarnya ingin buang air besar. Pelatih Ulbrichtson melihat loker pemain tim GV dan menemukan bahwa loker milik Rance terdapat jaket dan sepatu robek yang telah ditambal oleh koran tadi. Hal tersebut mengetuk hati pelatih untuk berjuang bersama tim junior GV. Komite sekolah mendesak pelatih Ulbrichtson untuk tetap memilih tim Cal pada perlombaan di Poughkeepsie. Dikarenakan selain adanya orang dalam, menurut komite sekolah, tim Cal mereka secara mental sudah terasah. Bahkan komite mengancam pelatih Ulbrichtson, apabila dia memilih tim GV sebagai perwakilan, dia akan tidak memberikan dana atau bantuan. Di sini terlihat gundah gulana dari pelatih Ulbrichtson. Dengan segala resiko yang dia ambil, dia mengambil sebuah keputusan yang besar, di mana dia melawan keputusan dari komite. Dia tetap memilih tim GV untuk mewakili Washington berlaga pada perlombaan di Poughkeepsie. Mendengar keputusan dari pelatih tersebut, lagi-lagi Ben sebagai salah satu perwakilan komite kebanggaran jenggot datang mengancam pelatih Ulbrichtson, mengatakan bahwa gaji dan sponsor yang masuk itu semua sudah diatur dan pelatih harus tunduk kepada komite. Akan tetapi pelatih Ulbrichtson tetap teguh pada pendiriannya untuk memilih timnya sendiri. Saat Rance sedang asik makan siang bersama Joyce, dia terlihat memperhatikan seseorang di luar jendela yang sedang menumpuk-numpuk kayu di atas gerobak. Ternyata orang tersebut adalah ayahnya Rance yang sudah meninggalkannya semenjak dia berumur 14 tahun. Ayah Rance menjelaskan bahwa dia terpaksa meninggalkan Rance karena mengikuti wajib militer. Dia juga menawarkan kesepakatan kepada Rance untuk ikut bersamanya dan dia akan menggaji Rance sebanyak $1 per hari apabila dia masih ingat cara untuk menebang pohon. Atau dia juga memberikan solusi untuk Rance ikut di dalam tim dayung. Hal tersebut membuat hati, pikiran, dan perasaan Rance menjadi kacau balau. Keesokan harinya, seluruh warga Washington menyambut kedatangan tim GV di stasiun untuk mengantarkan mereka mengikuti perlombaan di Poughkeepsie. Rance memberikan ciuman perpisahan kepada Joyce. Saking asiknya mereka berciuman, hampir saja Rance tertinggal kereta api. Di dalam kereta, Rance ingin berkeliling kereta. Akan tetapi dia tersinggung dengan candaan temannya bernama Chuck yang menyebutnya gelandangan, sehingga teman-temannya melerainya dan menasihati Chuck bahwa candaannya tidaklah lucu. Chuck yang merasa bersalah datang menghampiri Rance dan meminta maaf, bahkan dia mengatakan nasibnya dan nasib Rance tidaklah jauh berbeda. Tetapi Rance diam saja karena masih memikirkan perkataan ayahnya. Latihan sebelum perlombaan berlangsung dimulai. Akan tetapi, akibat perkataan ayahnya Rance sangat mengganggu pemikirannya, membuat dia ditegur oleh juru kemudi Bobby.
Melihat anak didiknya yang dipilihnya masih mengalami masalah, membuat pelatih Ulbrichtson menjadi gundah gulana. Apakah keputusan memilih tim GV adalah sebuah kesalahan? Pelatih Ulbricht bertanya kepada Rans mengenai apa yang sedang dia pikirkan. Karena terlihat tempo yang Rans gunakan berbeda dengan rekan-rekan lainnya. Bahkan, pelatih Ulbrichtson mengancam akan mengganti kursi Rans apabila pikirannya tidak tertuju di dalam perahu. Akan tetapi, Rans yang saat itu masih galau, tanpa pikir panjang, dia berkata tidak peduli apabila dia diganti. Benar saja, Rans langsung digantikan oleh pemain cadangan bernama Choi. Di sana, Rans sangat marah dan kecewa. Dia meninggalkan lapangan latihan. Rans yang emosi mengemasi pakaiannya untuk keluar dari mes pelatihan. Akan tetapi, George berhasil membujuk Rans untuk berbicara. George berbicara, sebuah tim tidak berjalan sendiri, karena setiap bagian akan memiliki fungsi masing-masing. Semuanya itu disatukan oleh waktu yang dihabiskan bersama, keringat, dan rasa sakit yang dirasakan. George mengingatkan bahwa ayah Rans sudah menyerah atas dirinya. Tetapi Rans bukanlah ayahnya yang sudah menyerah atas dirinya. Hal ini membangkitkan pikiran Rans yang sempat kalut. Rans mendatangi pelatih Ulbricht. Dia memohon maaf kepada sikapnya yang selama ini tidak baik terhadap tim dan dia sadar akan kesalahannya. Menurutnya, menjadi bagian dari tim dayung GV adalah seluruh yang dia punya saat ini. Di sini pelatih mengingatkan kembali kepada kita untuk tetap tenang dan tetap menjaga bahwa kita adalah satu tim. Dia memberikan kepercayaan kembali kepada Rans untuk mengisi kursinya kembali. Perlombaan pun dimulai. Seluruh peserta memasuki lintasan balap. Terlihat bahwa kapal GV tertinggal jauh di belakang. Perlahan-lahan mereka mulai mengejar kapal lainnya. Bobby, sang juru kemudi, memperhatikan tempo mereka dengan seksama dan kapal melaju dengan sangat kencang. Teams are falling away, but no one is getting by Cornell. Headed for Penn and Columbia. So, here comes Washington. Washington has taken second place. Look at Washington. Is passing Cal. Washington is passing Cal. Hingga posisi pertama. Dan mereka berhak mewakili Amerika pada Olimpiade di Berlin. Pada saat sedang gala dinner, Rans menitipkan salam kepada gadis tercintanya Joyce melalui radio, di mana dia berbicara kepada wartawan sekitar. Di sisi lain, perwakilan Kemenpora mengatakan kepada pelatih Ulbrichtson bahwa mereka tidak memiliki dana untuk memberangkatkan tim GV ke Olimpiade Berlin karena masih banyak cabur-cabur olahraga lain yang lebih diprioritaskan. Setidaknya dibutuhkan $5.000 dalam seminggu untuk dapat memberangkatkan tim GV untuk bertanding di Olimpiade Berlin. Ini sangat membuat pelatih Ulbrichtson terpukul. Dengan berat hati, pelatih menyampaikan kepada tim mengenai permasalahan di mana mereka harus mendapatkan $5.000 dalam satu minggu. Mereka mencoba mengirim proposal ke alumni dan berbagai perusahaan. Terjadi pergerakan yang masif untuk membantu mengumpulkan uang. Akan tetapi, uang yang terkumpul sebanyak $4.700 yaitu kurang $300 dan waktu yang tersisa hanya tinggal 4 jam lagi. Mendadak ada seorang pelatih lawan yang dahulu bernama Key Bright datang membawa kabar gembira. Dia menggenapkan menjadi $5.000 sehingga tim GV dapat berlaga di Olimpiade Berlin. Sebanyak 52 negara mengikuti perlombaan ini. Saat tim GV berada di Berlin mengikuti opening ceremony, Don merasa tidak enak badan sehingga dia tidak dapat mengikuti opening seremoninya. Babak penyisihan Olimpiade Berlin telah dimulai. Tim GV langsung melaju membelakangi tim Inggris, Prancis, dan Slovakia. Dan mereka berhasil memecahkan rekor Olimpiade yakni 6 menit 8 detik. Ketika mereka sedang asik menonton tim Berlin berlaga, kesehatan Don semakin lama semakin menurun. Wajahnya terlihat sangat pucat dan terancam tidak dapat mengikuti balapan apabila kondisinya terus seperti ini.
Keesokan harinya, pelatih Ulbrich mendapatkan sebuah kabar pemberitahuan bahwa peraturannya telah berubah. Dia memberikan protes kepada Dewan Penyelenggara Olimpiade, di mana tim yang tercepat dahulu bisa dapat memilih lintasan. Akan tetapi saat ini Dewan Penyelenggara merubah bahwa itu sudah ditentukan, dan pelatih Ulbrich keberatan atas hal ini. Sementara itu, Don kesehatannya semakin menurun. Akan tetapi dia berusaha untuk tetap membantu tim tersebut. Saat pertandingan akan segera dimulai, pelatih Ulbrich memberikan nasihat kepada timnya. Walaupun jalur yang diberikan kepada mereka tidak menguntungkan karena beberapa daerah berlawanan dengan angin, akan tetapi dia mengingatkan bahwa ini adalah pencapaian yang mereka sudah capai sejauh ini dan mendayunglah untuk negara Amerika Serikat. Pertandingan terakhir dimulai. Ribuan penonton berkumpul untuk menyaksikan. Teriakan pendukung tuan rumah bergemuruh di seluruh stadion. Perlombaan dimulai tetapi tim GV terlambat untuk melakukan start. Mereka berada posisi jauh terbelakang. Don terlihat sangat lelah. Akan tetapi juru kemudi Bobby terus menyemangati Don untuk berusaha. Mendadak, ucapan Bobby membakar semangat dari Don, dan perahu bergerak melaju. Jerman, Italia, dan Amerika berada pada garis yang sama mendekati puncak kemenangan. Secara kasat mata, ketiga negara tersebut memasuki garis finish secara bersama-sama. Karena tidak dapat diputuskan siapa pemenangnya, mereka menggunakan VAR untuk melihatnya, dan Amerika Serikat menjadi pemenangnya. Demikian alur cerita film tersebut, semoga kalian suka. Sampai bertemu kembali pada film-film berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Wood Channel. Goodbye.